Sebelum kedatangan Islam, orang Minangkabau itu barangkali sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk dengan Batak, Sulawesi, Jambi, Sumatera Selatan, barangkali sama ya. Ada pengaruh Hindu, ada pengaruh Buddha. Tapi pengaruh itu barangkali juga tidak kuat ya. Di Darek sendiri itu lebih kuat pengaruh dari budaya Buddha Tantrayana. Karena kita mengetahui ketika Aditya Warman ya itu memutuskan untuk memindahkan pusat kerajaannya dari Dharmasraya itu melalui tepian aliran sungai ya, kemudian sampai ke Bukit Gombak ya yang ada di tanah datar pada hari ini. Nah, itu merupakan simbol dari Buddha Tantrayana sendiri. Pertentangan awal, ya kita gunakanlah istilah yang umum antara kaum adat dan kaum agama itu terletak pada tradisi sabuang ayam. Konflik pertama itu adalah para ulama, orang-orang saleh ingin menghilangkan tradisi itu. Hal inilah yang kemudian memicu konflik. Karena setelah digagalkan sabuang ayam itu terjadi pembunuhan, perselisihan. Nah, sampailah akhirnya Tuanku Narenceh diisolasi ya, tidak boleh keluar dari kampungnya Kamang. Kan itu awal-awal konflik atau perang Padri. Kini adat Basandi Sarak, dulu adat Basandi Alu Basandi Patwi Pantas. Kalau Pantas itu kan berdasarkan musyawarah bersama. Yang sampai sekarang orang berdasarkan raso je pareso hasil mufakat. Karena dulu tidak ada sebuah patokan, hanya hasil musyawarah. Ada di dalam lembaran sejarah Minangkabau ya, ketika perang Padri meletus dan kemudian beberapa kali mereda karena pihak Belanda waktu itu mengajukan perdamaian dengan pihak Padri ya. Pihak Padri kemudian itu berjumpa dengan kaum adat ya, yang waktu itu menjadi rivalitas dari kaum Padri itu sendiri. Dan perjumpaan ini kemudian dikenang di dalam lembaran sejarah Minangkabau itu sebagai Sumpah Sati Marapalang. Ini merupakan sebuah perjumpaan antara persoalan syariah dan persoalan adat, kemudian dikukuhkan dalam adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Tapi yang perlu kita fahami, dalam naskah Saripati Bukit Marapalam, kan ini naskah satu-satunya yang ada, yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Nyak Canduang, tidak ada itu kata-kata adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Yang ada Syara mengatur adat memakai, tapi maksudnya sama ya. Nyak Canduang juga mengatakan dari mana sumber informasi beliau dapatkan, termasuk dari mertua beliau di Tutaba, termasuk dari Kulareh atau tokoh di Kapau. Ada 3 sumber kata Nyak Canduang. Walaupun Nyak Canduang tidak hadir karena beliau belum lahir, tapi sumber ini, dokumen ini sangat berharga ya. Karena ada sanadnya kepada orang-orang yang memang telah hidup, telah lahir ketika peristiwa Sumpah Sati Bukit Marapalang. Nah, bagaimana pengaruh dari adat Basandi Syara dan Syara Basandi Kitabullah ini di dalam perkembangan dari kesejarahan Islam di Minangkabau sendiri? Karena ini juga menimbulkan gejolak, beberapa kali menimbulkan gejolak. Misalnya ketika kita bicara tentang Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ya, yang waktu itu menjadi mufti ya, menjadi imam besar di Masjidil Haram. Itu beberapa kali dia menggugat tentang persoalan-persoalan adat ya, yang menurut dia itu sangat menyalahi ya dalam syariat Islam. Misalnya dalam hukum waris, kemudian juga persoalan sapo tinggi dan lain sebagainya. Setelah beliau jadi ulama di Mekah, beliau ceritakan dalam autobiografi beliau, ketika kami belajar dulu di Biharo, kami belajar Minhajut Talibin, Tafsir Jalalain. Dan orang Minang itu kalau belajar ilmu waris, mereka lewati, mereka tidak mau belajar warisan. Itu di tahun 1870 itu ketika Ahmad Khatib berusia 10 tahun, tidak mau orang belajar.
Tapi kemudian karena semakin banyak generasi Mekah tadi seperti yang saya ceritakan, orang pulang di Mekah, mulailah orang beransur-ansur mempelajari masalah faraid hukum Islam. Maksud Syekh Ahmad Khatib sendiri mengarang buku tentang warisan ini yang terkenal. Ya akhirnya orang Minang menerima gitu. Muncul istilah pusaka tinggi, pusaka rendah. Ini kan ada anjuran dari Syekh Ahmad Khatib sekaligus pelaksanaan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah.